Halo MotoGP lovers seluruh Indonesia, welcome back to Panci Channel, channel yang membahas tentang otomotif, dunia hobi, wisata, peluang bisnis, serta tips and trick. Dalam konten otomotif kali ini, kami akan membahas tentang seorang pembalap dengan talenta unik yang sanggup membuat motor dengan top speed rendah di antara rival lainnya, bahkan dengan sesama pengguna mesin inline saat ini, yaitu Suzuki. Top speed Yamaha masih di bawah Suzuki. Namun dengan gayanya yang selalu cepat saat melibas tikungan, dapat menutupi kekurangan Yamaha sehingga masih bisa bersaing memperebutkan podium di saat rekan lainnya sesama rider Yamaha masih bergelut mencari gaya balap yang tepat untuk membawa Yamaha kembali bersaing memperebutkan podium. Siapakah dia? Ya, dialah Fabio Quartararo. Kita akan lanjut kepoin doi setelah yang satu ini. Fabio Quartararo resmi menjadi juara dunia MotoGP 2021. Sebelum sampai titik ini, pembalap Prancis itu pernah ada pada fase hanya dikenal sebagai pembalap mediocre. Ya, Quartararo berbeda dari Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, ataupun Marc Marquez. Nama-nama yang disebutkan ini adalah pembalap bertitel juara dunia sebelum di kelas utama MotoGP dan juara dunia juga di kelas MotoGP setelahnya. Sejatinya Quartararo telah menunjukkan bakat luar biasa di dunia balap motor sejak masih kecil. Mulai menjajal sepeda motor di usia 4 tahun, pembalap kelahiran 20 April 1999 ini telah meraih sejumlah title juara level junior pada kejuaraan-kejuaraan yang dihelat di Spanyol. Spanyol adalah salah satu negara kiblat balapan motor. Bisa berprestasi di sana adalah langkah bagus menuju kejuaraan dunia MotoGP. Petualangannya di kejuaraan dunia MotoGP baru dimulai pada tahun 2015. Fabio Quartararo mengawalinya dari kelas Moto3 bersama tim Estrella Galicia O.O yang menggunakan motor Honda. Tak jelek-jelek amat. Pada musim perdananya, Quartararo sanggup 2 kali naik podium, masing-masing juara di 2 seri balapan Moto3 di Amerika Serikat dan Belanda. Ia menyudahi musim di urutan 10 klasemen akhir Moto3 2015. Kemudian Quartararo kian jauh dari podium. Ia menjadi pembalap mediocre di Moto3 dan juga Moto2. Barulah pada tahun 2018 ia naik podium lagi usai finish pertama di seri Moto2 Catalunya Barcelona dan finish kedua di seri Belanda Assen. Umumnya sulit bagi pembalap manapun bisa menembus kelas utama MotoGP dengan kurikulum vitae seperti itu di Moto2 dan Moto3. Namun nyatanya Petronas Yamaha Sepang Racing Team saat itu merekrutnya untuk balapan di kelas utama pada tahun 2019. Sejujurnya, Fabio adalah pembalap Moto2 yang biasa-biasa saja atau mediocre, kata bos tim Petronas Yamaha saat itu Johan Stickelfeld kepada The Race. Dia bukan seorang superstar. Dia bisa beruntung berkat hasil-hasilnya di Assen dan Barcelona. Tentu saja hasil itu saya tahu dia berbakat. Tetapi apa yang dilakukan di sana sangat bagus dan pada waktu yang tepat lanjutnya. Intinya, keputusan tim asal Malaysia bekerja sama dengan Yamaha itu untuk merekrut Fabio Quartararo adalah perjudian. Mereka berani melakukan itu karena sudah mengamankan tanda tangan Franco Morbidelli yang pada musim 2018 membalap bersama AG 0.0 Mark VDS Honda di kelas utama MotoGP. Itu adalah perjudian dan semua orang mengatakan kepada kami bahwa kami tidak boleh melakukannya. Tetapi kami merekrut Frankie Morbidelli dan kami dapat mengambil resiko pada seorang rookie, jelas Stickelfeld. Lebih miris lagi, fakta lain Petronas SRT merekrut Fabio Quartararo adalah karena mereka gagal merekrut pembalap senior. Mereka gagal memboyong Jorge Lorenzo yang memilih ke Repsol Honda pada 2019 dan Dani Pedrosa yang pensiun di akhir 2018. Kami tidak pernah benar-benar berdiskusi dengan Jorge. Ada fantasi awal tetapi ada terlalu banyak uang yang terlibat sehingga tidak pernah menjadi kenyataan, terang Stickelfeld. Namun Dani, ya itu adalah pilihannya untuk pensiun. Tapi jika dia tidak berhenti, skalanya akan berbeda.
Petronas menginginkan pembalap terkenal, mereka menginginkan nama besar. Dani juga tertarik dengan Yamaha. Dia selalu melihatnya dan bertanya-tanya apa yang bisa dilakukan dengan motor itu lanjutnya. Pada akhirnya, Quartararo bukan pilihan yang buruk-buruk amat. El Diablo bisa 7 kali naik podium di musim debutnya. Performanya meningkat, Quartararo memenangi 2 balapan pertama di MotoGP tahun 2020, seri Spanyol dan Andalusia, dan seri ke-8 di seri Catalunya. Namun, inkonsistensi performa membuatnya gagal juara dunia dan harus puas menempati urutan 8 klasemen pada tahun 2020. Pada 2021, Quartararo yang sudah menjadi lebih dewasa dengan tim pabrikan Yamaha, ia sudah 10 kali naik podium, 5 kemenangan, dan membuatnya kokoh di puncak klasemen hingga jadi juara dunia MotoGP saat musim masih menyisakan 2 seri lagi setelah seri Emilia-Romagna. Jadi, publik ini sudah tak bisa lagi menyebut Fabio Quartararo sebagai pembalap mediocre. Dulu biasa-biasa saja, ia kini menyemal jadi luar biasa. Crew Chief Fabio Quartararo, Diego Gubelini, mengungkapkan beberapa aspek teknis dan gaya yang membuat pembalapnya unggul di MotoGP 2021 tahun lalu. Menjelang digelarnya paruh kedua kejuaraan dunia MotoGP 2021, Fabio Quartararo Monster Energi Yamaha MotoGP unggul 34 poin atas Johan Zarco Pramac Racing di posisi 2 dan 47 poin dari Francesco Bagnaia Ducati Lenovo di posisi ketiga. Dari 9 balapan yang sudah digelar, El Diablo mampu memenangi 4 diantaranya plus 2 podium ketiga. Performa lebih stabil dibanding musim lalu 2020. Ini tentu memotivasi Quartararo untuk merebut gelar juara dunia pertamanya. Tahun 2020, Quartararo hanya mampu cepat dan memimpin klasemen pada awal musim. Tetapi memasuki paruh kedua, ia menurun drastis hingga hanya berada di posisi 8 klasemen akhir MotoGP 2020, terpaut 44 poin dari Joan Mir Suzuki X-Star yang merebut gelar juara dunia. Kini situasinya berbeda, Quartararo jauh lebih matang, baik dari sisi mental maupun teknis. Pembalap asal Prancis 22 tahun tersebut juga mampu lebih cepat di atas Yamaha YZR-M1. Kepala mekanik Crew Chief Diego Gubelini menjelaskan bila tahun lalu pembalapnya mengalami penurunan performa bukan hanya karena tekanan. Faktor terbesar sebetulnya masalah teknis, ucap teknisi asal Bologna Italia tersebut. Menurut Gubelini, meskipun M1 versi 2020 dari luar terlihat serupa dengan varian 2019 berperan Franco Morbidelli Petronas Yamaha SRT yang menjadi pembalap terbaik Yamaha di MotoGP tahun lalu dengan menempati posisi runner-up. Banyak komponen yang berbeda, alhasil feeling di atas motor juga berbeda jauh dengan versi 2019, tutur Gubelini. Performa apik Quartararo musim lalu dibandingkan dengan pembalap terbaik terakhir Yamaha di MotoGP, Jorge Lorenzo. Menurut Gubelini, ada beberapa perbedaan gaya dan teknik balap antara juara dunia MotoGP 2010, 2012, dan 2015 itu dengan Quartararo. Gaya balap Lorenzo menurut Gubelini sangat fleksibel, tetapi juga sangat cepat di tikungan. Gaya tersebut sangat cocok dengan karakter Yamaha YZR-M1 dan ban Bridgestone yang dipakai saat itu. Quartararo juga sangat cepat di tikungan, tetapi gaya balapnya berbeda dengan Lorenzo. Quartararo dan generasi pembalap saat ini banyak bermain dengan tubuh demi mengejar balance, kata Gubelini. Yang dimaksud Gubelini adalah Quartararo seperti kebanyakan pembalap saat ini lebih banyak memanfaatkan tubuhnya untuk mengatur agar saat pengereman dan akselerasi bisa lebih bagus. Perbedaan gaya dan teknik balap ini tentu berkaitan erat dengan karakter motor, ban, maupun sistem elektronik yang dipakai. Lorenzo lebih banyak menggerakkan tubuhnya ke sisi kiri dan kanan karena ia ingin meningkatkan kecepatan di tikungan. Sedangkan Quartararo tidak terlalu banyak bergerak ke kiri dan ke kanan, tetapi lebih sering ke depan dan ke belakang, ucap Gubelini. Menyeimbangkan bobot tubuh dengan cara ini, maju mundur, tidak hanya bisa mengurangi kemungkinan kehilangan daya cengkram ban saat akselerasi dan tendensi terjadinya wheelie. Teknik seperti Quartararo ini juga berperan mengurangi beban ban. Untuk yang satu ini, Quartararo dinilai lebih mirip Marc Marquez ketimbang Lorenzo. Kadang Quartararo sudah mengerem saat posisi motor masih tegak, tetapi
Tak jarang ia melakukan saat motor sudah mendekati tikungan atau late braking. Ia juga sering mengkombinasikannya, kata Kubelini. Teknik pengereman juga menjadi kekuatan Quartararo musim ini, musim 2021. Jika pembalap lain mungkin hanya bagus pada salah satu dari pengereman atau kecepatan di tikungan, Quartararo mampu melakukannya bersamaan dalam satu lomba. Jika tidak mampu unggul saat fase pengereman, ia akan menyiasati dengan meningkatkan kecepatan di tikungan, atau sebaliknya. Itulah yang membuatnya mampu cepat di musim 2021 ini di beberapa sirkuit berbeda dan dalam kondisi yang tidak sama pula, ujar Kubelini. Karena faktor inilah, Kubelini dan tim teknisnya hanya melakukan sedikit ubahan pada Yamaha M1 milik Quartararo untuk setiap balapan. Setup M1 milik Quartararo sebenarnya serupa antara satu trek dengan trek lainnya, karena dengan cara inilah sang pembalap bisa lebih percaya diri dalam menghadapi situasi lomba. Kami masih mencoba mengatur ulang beberapa area seperti sistem elektronik, demikian pula dengan setelan ban Michelin. Bila tidak mampu mengatasi problem lewat sistem elektronik atau ban, kami baru berpikir soal setup, ucap Kubelini. Fabio Quartararo dinilai memiliki gaya balap mirip dengan legenda Yamaha Jorge Lorenzo. Soalnya, Quartararo sering ngacir duluan ketika sudah berada di posisi paling depan. Lawan pun bakal kesulitan mengejar, sehingga menciptakan gap waktu yang cukup besar. Setidaknya itu bisa dilihat dari 3 kemenangan Quartararo yang didapatkan usai MotoGP 2022 berjalan 10 seri. Contohnya di Portugal, Quartararo finish pertama dengan jarak 5 detik. Kemudian di Catalunya, ia finish pertama dengan CC waktu 6 detik. Dan di Jerman, jadi juara dengan keunggulan 4 detik. Mantan pembalap Yamaha Jorge Lorenzo pun terkesan dengan apa yang dilakukan Quartararo bersama Yamaha sejauh ini. Menurut Lorenzo, posisi pembalap asal Prancis itu sekarang sama pentingnya seperti ketika Stoner membalap untuk Ducati dan Marquez di tim Repsol Honda. Quartararo sedikit mengingatkan saya ketika Casey Stoner menang bersama Ducati dan pembalap lain jauh tertinggal di belakang, atau Marquez dengan Honda, kata Lorenzo. Lebih jauh, Lorenzo juga menilai bahwa Quartararo memiliki gaya balap yang mirip dengan dirinya saat membesut Yamaha dulu. Beberapa cirinya adalah membalap dengan gaya halus seperti mentega atau butter, dan berirama seperti palu atau hammer. Gaya balap butter hammer ini dicetuskan Lorenzo selama 9 tahun membalap bersama Yamaha. Sekurang-kurangnya saya selalu berada di antara 3 posisi pertama setiap musim. Di sana Yamaha sangat kompetitif, kecuali pada 2011, di mana kami banyak menderita karena Honda, sambung Lorenzo. Yamaha pada zaman saya adalah motor pemenang dengan 2 pembalapnya, dan sekarang ada banyak perbedaan antara 2 pembalap factory, komentar Lorenzo mengenai jomplangnya performa M1 Franco Morbidelli dan Quartararo. Quartararo melaju sangat lurus dan halus tanpa membuat motornya selip, dengan handling yang sangat tepat. Dia sering turun dari motor seperti yang saya lakukan, dan yang terpenting dia tidak membuat kesalahan. Ketika dia harus finish kedua, dia melakukannya dan mengambil poin, bilang pembalap berjuluk Purfuera itu. Nah, itulah komentar dari kru chief Diego Kubelini dan Jorge Lorenzo tentang kelebihan Quartararo dalam memaksimalkan kemampuan Yamaha YZR M1 yang sampai saat ini masih sulit untuk ditiru oleh pembalap Yamaha lainnya, bahkan pembalap berkelas dan syarat pengalaman seperti Andrea Dovizioso. Bagaimana menurut MotoGP lovers, terutama penggemar Fabio Quartararo? Silahkan tulis di kolom komentar. Ciao!